Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah 10 kurun, dan mereka semua berada dalam naungan Islam. Maksud dari kurun tersebut adalah generasi atau masa. Namun setelah kurun waktu yang baik tersebut berlalu, terjadilah sesuatu yang membuat masyarakat berpaling dari ajaran kebenaran dan menyembah berhala. Ujar Ibnu Katsir dalam kitabnya berjudul Qasas Al-Anbiya. Menurut Ibnu Katsir, penyebab terjadinya hal itu adalah seperti diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Juraih dari Atha dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan firman Allah. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yagut, Sa'uk, dan Nasyr. Nama-nama Tuhan itu sebenarnya berasal dari nama orang-orang yang soleh pada zamannya. Namun setelah mereka meninggal dunia, setan membisikkan kepada kaum mereka untuk membuat patung-patung di majelis tempat mereka beribadah dan dinamai dengan nama-nama mereka untuk mengingatkan kaum tersebut atas kesalehan mereka. Lalu mereka pun membuatnya, meski ketika itu mereka membuatnya bukan untuk disembah. Namun pada akhirnya para pembuat patung itu juga meninggal dunia. Masa mereka pun berlalu dan ilmu tauhid telah berangsur punah. Maka patung-patung itu akhirnya dijadikan sesembahan oleh orang-orang yang hidup setelah mereka. Tutur Ibnu Katsir. Ibnu Abbas mengatakan, berhala-berhala yang disembah oleh kaum Nuh itu juga menjadi sesembahan kaum Arab setelah itu. Begitulah riwayat yang disampaikan oleh Ikrimah, Ad-Dahhak, Qatadah, dan Muhammad bin Ishaq. Dalam kitab tafsirnya Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Humay, dari Mihran, dari Sufyan, dari Musa, dari Muhammad bin Qais. Ia berkata, dahulu mereka yang dijadikan berhala-berhala itu adalah orang-orang saleh yang hidup antara Adam dan Nuh. Mereka memiliki pengikut yang setia dan taat. Namun ketika orang-orang saleh itu meninggal dunia, para sahabat yang selalu setia mengikuti mereka berpikir, kalau kita buatkan patung untuk mengingat kesalehan mereka, maka tentu akan lebih memberi semangat kepada kita untuk beribadah. Maka mereka pun membuat patung untuk orang saleh itu. Namun setelah para sahabat yang setia itu juga meninggal dunia dan datang generasi baru untuk menggantikan mereka, maka iblis pun membisiki, dahulu patung-patung itu disembah untuk nenek moyang kamu untuk meminta hujan. Maka patung-patung itu pun akhirnya disembah-sembah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Urwah bin Zubair, ia berkata, Wad, Suwa, Yaqut, Ya'uq, dan Nasr adalah anak-anak Adam, dan Wad adalah yang paling tua dan yang paling berbakti kepada Adam di antara mereka semua. Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dari Ahmad bin Mansur, dari Hasan bin Musa, dari Yakub, dari Abu Al-Mutahhar, ia berkata, ketika Abu Ja'far yakni Al-Bakir sedang melakukan sholat, ada beberapa orang yang menyebut nama Yazid bin Muhalab. Lalu setelah Abu Ja'far menyelesaikan sholatnya, ia berkata, apakah kalian membicarakan Yazid bin Muhalab? Ketahuilah bahwa orang itu dibunuh di sebuah tempat yang menjadi tempat pertama kalinya sesuatu disembah selain Allah. Abu Al-Mutahhar melanjutkan, setelah itu Abu Ja'far menyebutkan nama Wad. Ia adalah seorang muslim yang dicintai oleh kaumnya. Ketika ia meninggal dunia, kaumnya berbondong-bondong mendatangi makamnya di wilayah Babilonia dan menangisi kepergiannya. Iblis pun melihat kesempatan yang baik untuk mengubah dirinya ke dalam bentuk manusia. Lalu ia berkata, aku sungguh prihatin atas kesedihan kalian setelah ditinggal pergi oleh orang ini. Oleh karena itu, apakah kalian bersedia jika aku membuatkan patung seperti dirinya dan diletakkan di tempat kalian berkumpul agar kalian dapat mengingatnya? Mereka menjawab, tentu saja. Maka iblis pun membuat patung yang mirip dengan Wad. Setelah selesai, patung itu diletakkan di tempat mereka berkumpul, hingga mereka dapat mengingat kembali ketaatan dan kesalehan orang yang sudah mati itu. Lalu iblis menawarkan lagi, apakah kalian bersedia jika aku membuatkan patung yang sama untuk diletakkan di rumah kalian masing-masing, agar kalian dapat mengingatnya tatkala kalian sedang di rumah? Mereka menjawab, tentu saja.
Maka iblis pun membuat sejumlah patung yang sama hingga mereka dapat mengingat orang tersebut tanpa harus keluar rumah. Karena mereka memiliki patung yang sama di setiap rumah mereka. Namun patung-patung itu tidak mereka sembah, hanya untuk mengingatkan mereka akan kesolehan Wat. Begitupun dengan anak-anak mereka. Semua diajarkan untuk berzikir dan taat seperti yang mereka lakukan. Akan tetapi setelah mereka meninggal dan anak-anak mereka juga meninggal, maka datanglah generasi yang menganggap patung-patung itu sebagai Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Menurut keterangan di atas, ujar Ibnu Katsir, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Wat adalah Tuhan pertama yang disembah oleh manusia selain Allah. Dan ia berbentuk patung yang diberi nama yang sama dengan Wat. Begitu juga dengan patung-patung yang lainnya. Setiap patung yang disembah oleh sekelompok manusia setelah sekian lamanya hanya dijadikan pengingat agar mereka dapat berbuat ketaatan yang sama dengan orang-orang yang dibuat patungnya itu. Dan cara-cara peribadatan mereka pun bermacam-macam bentuknya. Sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dalam kitab Shahihain menyebutkan, pada suatu hari Ummu Salamah dan Ummu Habibah tengah berbicara di dekat Rasulullah tentang sebuah gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah, sekarang Ethiopia. Gereja Maria namanya. Ketika mereka tengah memperbincangkan betapa bagus gereja tersebut dengan patung-patung yang ada di sana, Rasulullah bersabda, mereka itu apabila ada orang soleh di antara mereka meninggal dunia, maka mereka akan membuat tempat sujud di kuburnya, dan kemudian mereka membuatkan patung orang itu. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.